Dihina mertua di depan umum, Kirana, seorang gadis sederhana, menemukan kekuatan tak terduga dalam dirinya. Bisakah ia membuktikan harga dirinya, mengubah hinaan menjadi kehormatan, dan menyembuhkan hati yang terluka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Kirana selalu percaya bahwa cinta sejati akan membawa kebahagiaan. Keyakinan itu ia genggam erat ketika menerima pinangan Arya, seorang pemuda baik hati dari desa seberang. Desa kelahirannya, dengan sawah membentang luas dan udara sejuk, adalah tempat ia tumbuh besar dalam pelukan hangat keluarga yang sederhana namun penuh kasih. Bapak dan ibu selalu mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan pentingnya menolong sesama, nilai-nilai yang terukir dalam setiap sanubarinya. Sejak kecil, Kirana dikenal sebagai gadis yang cekatan, tidak mudah mengeluh, dan selalu tersenyum, bahkan di tengah kesulitan sekalipun. Pernikahannya dengan Arya adalah momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Arya, dengan senyum menawan dan tatapan mata yang teduh, mampu meluluhkan hatinya. Mereka bertemu di sebuah acara pasar desa, tempat Kirana membantu ibunya berjualan hasil kebun, dan Arya yang sedang berkunjung ke kerabatnya di sana. Obrolan singkat berubah menjadi perkenalan lebih lanjut, dan tak butuh waktu lama bagi benih-benih cinta untuk tumbuh di antara mereka. Bagi Kirana, Arya adalah sosok yang melengkapi, tempat ia bersandar, dan impian masa depannya. Setelah ijab kabul yang hikmat, Kirana meninggalkan rumah masa kecilnya untuk menetap di rumah keluarga Arya. Sebuah rumah panggung kayu yang cukup besar, dengan halaman luas dan rimbun pepohonan. Sepintas, semuanya tampak sempurna. Namun, di balik kehangatan yang coba ia rasakan, ada aura dingin yang perlahan menyelimuti hatinya. Aura itu berasal dari Ibu Rina, mertua barunya. Kirana, yang terbiasa dengan suasana riang dan canda tawa di rumah orang tuanya, kini harus menghadapi keheningan yang canggung, diselingi bisikan dan tatapan penuh penilaian. Sejak hari pertama, Ibu Rina menunjukkan sikap yang berbeda. Senyum ramahnya terasa kaku, sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Kirana mencoba mendekat, menawarkan bantuan di dapur, atau sekadar berbincang santai, namun setiap usahanya seolah membentur dinding es. Kata-kata, "Tidak usah repot-repot," sering terucap. Namun nadanya lebih seperti perintah untuk menjauh. Kirana merasa seperti pendatang, bukan anggota keluarga baru. Hatinya bertanya-tanya, apa gerangan yang salah pada dirinya? Semakin hari, perlakuan Ibu Rina semakin kentara. Sindiran-sindiran halus mulai terlontar, seringkali tanpa alasan yang jelas. "Anak gadis sekarang mana bisa bekerja berat," katanya suatu kali, sambil menunjuk tumpukan cucian yang baru saja selesai Kirana kerjakan. Atau, pakaian seperti ini sudah tidak zaman, saat Kirana mengenakan kebaya sederhana pemberian ibunya. Kirana hanya bisa menunduk, mencoba menelan setiap kata pahit itu, berharap semuanya akan membaik seiring waktu. Ia percaya, dengan kesabaran, Ibu Rina akan menerimanya sepenuh hati. Pekerjaan rumah tangga yang sebelumnya ditangani oleh asisten rumah tangga paruh waktu, kini seluruhnya beralih ke pundak Kirana. Dari mencuci, memasak, membersihkan rumah, hingga mengurus kebun belakang yang cukup luas, semuanya menjadi tanggung jawabnya. Ia bangun paling pagi, dan tidur paling larut, memastikan setiap sudut rumah bersih dan setiap hidangan tersaji tepat waktu. Ibu Rina, yang sebelumnya kerap sibuk dengan arisan dan perkumpulan, kini lebih sering duduk mengawasi, sesekali memberikan instruksi dengan nada memerintah. Arya, yang bekerja di kota kecamatan, hanya pulang di akhir pekan. Selama hari kerja, Kirana merasa sendirian menghadapi sikap dingin dan tuntutan tak berujung dari mertuanya. Ia tak berani bercerita kepada Arya, takut membebani pikiran suaminya atau menciptakan keretakan antara Arya dan ibunya.
Kirana selalu memilih untuk memendam rasa sakitnya sendiri, mencoba tegar, dan membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian dari keluarga ini. Ia ingin Arya bangga padanya, dan Ibu Rina pada akhirnya akan melihat ketulusan hatinya. Suatu sore, saat Kirana sedang menyiram tanaman di halaman, Ibu Rina menghampirinya. "Lihatlah itu, Kirana," ujarnya sambil menunjuk sebuah tanaman hias yang layu. "Sudah kubilang jangan terlalu banyak disiram. Kamu ini benar-benar tidak mengerti cara merawat. Padahal dulu, bahkan rumput pun bisa subur di tangan saya." Kirana hanya diam, menahan napas, meskipun ia tahu bahwa tanaman itu memang sudah agak layu saat ia datang, bukan karena salah perawatan. Setiap hari terasa seperti ujian, menguji batas kesabarannya yang kian menipis. Meskipun hatinya seringkali terasa perih, Kirana tak pernah menunjukkan kesedihan di depan Arya. Ia selalu menampilkan senyum ceria, menceritakan hal-hal menyenangkan, dan menyiapkan makanan kesukaan suaminya. Ia tak ingin Arya merasa khawatir atau terjebak di tengah konflik antara dirinya dan ibunya. Kirana berpikir bahwa ia harus bisa melewati ini sendiri, membuktikan bahwa ia kuat. Ia berharap, suatu saat nanti, Ibu Rina akan melihat ketulusan hatinya dan menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Di malam hari, setelah semua pekerjaan selesai dan rumah kembali sunyi, Kirana seringkali termenung di sisi jendela kamarnya. Ia memandang langit gelap bertabur bintang, teringat akan masa-masa indah di rumah orang tuanya. Kehangatan pelukan ibunya, tawa renyah bapaknya, dan aroma masakan sederhana yang selalu memenuhi dapur. Ia merindukan semua itu, namun ia tahu, kini ia memiliki tanggung jawab baru. Arya adalah suaminya, dan ia harus berjuang untuk rumah tangga yang baru dibangun ini, seberat apapun rintangan yang harus dihadapi. Namun, di dalam lubuk hatinya, ada bisikan-bisikan kecil yang mulai menggerogoti. Bisikan tentang keraguan, tentang rasa tidak pantas, dan tentang kelelahan yang semakin mendalam. Ia merasa terjebak dalam sangkar emas yang tak terlihat, dikelilingi oleh ekspektasi yang tinggi dan penilaian yang tak adil. Meskipun begitu, ia terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah fase, bahwa ia harus terus berjuang demi cinta dan kebahagiaan yang ia impikan bersama Arya. Kirana, dengan segala kepolosannya, masih berharap pada keajaiban. Keesokan paginya, Kirana kembali menjalani rutinitasnya. Ia menyapu halaman, mencuci piring, dan menyiapkan sarapan. Semua dilakukan dengan cekatan, namun tanpa senyum di bibir. Setiap langkahnya terasa berat, setiap hembusan napasnya menyimpan beban. Ibu Rina, seperti biasa, hanya mengamati dari balik meja makan, sesekali memberikan instruksi atau kritik yang tak perlu. Kirana sudah belajar untuk tidak terlalu mendengarkan, meskipun hatinya tetap saja terluka. Ia mencoba fokus pada tugas-tugasnya, menganggapnya sebagai bentuk ibadah. Suasana makan pagi selalu hening, hanya diisi oleh denting sendok dan piring. Ibu Rina sesekali berbicara, namun selalu tentang hal-hal di luar Kirana. Ia menceritakan tentang kenalan-kenalannya, tentang kekayaan mereka, dan tentang betapa beruntungnya Arya memiliki ibu seperti dirinya. Kirana hanya bisa mendengarkan dalam diam, tanpa ada celah sedikit pun untuk ikut berbicara. Ia merasa seolah-olah ia tidak terlihat, tidak ada, di mata Ibu Rina. Rasanya seperti bayangan yang bergerak di antara cahaya dan kegelapan. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Kirana bangun, bekerja, menahan diri, dan tidur dengan hati yang lelah. Ia berusaha keras untuk tidak mengeluh, bahkan kepada Arya sekalipun. Setiap kali Arya bertanya apakah ia baik-baik saja, Kirana selalu tersenyum dan menjawab, "Baik-baik saja, Mas." Ia tidak ingin Arya merasa bersalah atau terjepit di antara dua wanita penting dalam hidupnya. Kirana berpikir, ia harus menjadi menantu yang sempurna, agar Ibu Rina akhirnya bisa menerimanya. Meskipun demikian, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam diri Kirana.
Sesuatu yang lebih dari sekadar kesabaran. Sebuah tekad yang semakin mengeras, sebuah api kecil yang menyala di dalam jiwanya. Api itu adalah harapan untuk suatu hari nanti, ia bisa membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar gadis sederhana yang layak diremehkan. Ia akan menunjukkan bahwa ia memiliki nilai, bahwa ia memiliki kekuatan yang tak terduga, yang selama ini tersembunyi di balik kesabaran dan ketulusannya. Ia hanya belum tahu kapan dan bagaimana. Desa Harapan bersiap untuk salah satu acara terbesar tahun itu, hajatan pernikahan keponakan Ibu Rina. Seluruh rumah Arya dipenuhi kesibukan. Dari pagi hingga larut malam, Kirana tak henti bekerja. Ia merapikan dekorasi, menyiapkan hidangan, dan melayani setiap tamu yang datang. Ibu Rina, yang dikenal sebagai sosok paling terpandang di desa itu, ingin hajatan ini menjadi yang paling megah dan sempurna. Segala persiapan harus dilakukan dengan cermat, dan Kirana menjadi pusat dari semua pekerjaan itu, nyaris tanpa bantuan. Setiap gerak-gerik Kirana diawasi ketat oleh Ibu Rina. Ia tidak segan-segan memberikan instruksi keras atau kritik pedas, bahkan di depan para pekerja lain dan tetangga yang sesekali membantu. "Kirana, piring-piring itu belum bersih betul," teriaknya suatu kali, saat Kirana sedang menumpuk piring. "Kamu ini bagaimana? Mau mempermalukan ibu di depan tamu-tamu penting nanti?" Kirana hanya bisa menunduk, membersihkan kembali piring-piring itu, padahal ia yakin piring tersebut sudah kinclong. Rasa lelah mulai menggerogoti fisiknya, namun semangatnya mencoba bertahan. Pada hari H, rumah keluarga Arya dipenuhi keramaian. Para tamu berdatangan silih berganti, memenuhi setiap sudut ruangan. Gelak tawa dan obrolan riuh membaur menjadi satu. Kirana mengenakan kebaya sederhana, membantu para tamu mengambil hidangan, memastikan setiap cangkir kopi terisi, dan membersihkan setiap tumpahan. Ia berusaha tersenyum, menyapa setiap orang yang ia temui, meskipun di dalam hatinya ia merasa seperti pelayan yang tak pernah berhenti bekerja. Mata Ibu Rina tak pernah lepas darinya, selalu siap mencari kesalahan. Saat Kirana sedang membawa nampan berisi beberapa piring berisi kue-kue tradisional yang baru saja ia susun rapi, Ibu Rina menghampirinya. "Kirana, kenapa kuenya sedikit sekali? Kamu ini pelit atau memang tidak becus bekerja?" bisiknya tajam, namun suaranya cukup keras hingga beberapa tamu di dekatnya bisa mendengar. Kirana merasa pipinya memerah, menahan malu. Ia sudah menyiapkan begitu banyak kue, namun mungkin ada yang sudah habis. Ia mencoba menjelaskan, "Maaf, Bu, mungkin sudah banyak yang mengambil." "Omong kosong. Pasti kamu malas mengisi ulang," potong Ibu Rina cepat, dengan nada merendahkan. Ia lalu menoleh ke arah tamu-tamu yang mulai memperhatikan. "Maaf ya, ini menantu saya memang agak lambat. Padahal sudah saya ajari berkali-kali," katanya dengan senyum yang dipaksakan, seolah-olah sedang bercerita ringan, namun setiap kata itu terasa seperti tusukan bagi Kirana. Beberapa tamu mengangguk-angguk, sementara yang lain menatap Kirana dengan pandangan kasihan. Kirana hanya bisa menunduk. Ingin sekali bumi menelannya saat itu juga. Tepat saat Kirana akan berbalik untuk mengambil lebih banyak kue, kakinya tersandung karpet yang longgar. Piring-piring di nampan melayang di udara sesaat, lalu jatuh berantakan di lantai kayu, pecah berkeping-keping. Kue-kue tradisional yang ia bawa berserakan, mengotori lantai. Suara pecahnya piring memecah keramaian pesta, membuat semua mata menoleh ke arahnya. Seketika, suasana menjadi sunyi, hanya ada suara napas Kirana yang tercekat dan detak jantungnya yang berdebar kencang. Wajahnya pucat pasi. "Astaga, Kirana." Suara Ibu Rina melengking, penuh kemarahan yang tak tertahankan. "Apa yang kamu lakukan? Kamu ini memang dasar pembawa sial. Barang mahal seperti ini kau pecahkan seenaknya." Ibu Rina menghampiri, menunjuk-nunjuk pecahan piring dengan tatapan murka. Wajahnya merah padam, menunjukkan kemarahan yang membara. Semua tamu menyaksikan adegan itu,
Beberapa berbisik-bisik, yang lain hanya menatap tanpa ekspresi. Kirana merasa seperti dipermalukan di depan panggung sandiwara, menjadi tontonan utama di hajatan itu. Lihatlah ini, tamu-tamu sekalian. Ibu Rina melanjutkan, suaranya sengaja dikeraskan. Menantu saya ini memang tidak pantas untuk anak saya. Dia hanya gadis desa biasa yang tidak tahu adat, tidak tahu sopan santun, dan tidak becus bekerja. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati Kirana. Lebih sakit dari sayatan pisau. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Berusaha ia tahan agar tidak tumpah. Ia ingin berlari, bersembunyi, menghilang dari pandangan semua orang. Rasa malu itu terlalu berat untuk ia tanggung sendiri. Beberapa bibi dan paman dari pihak Arya mencoba menenangkan Ibu Rina, namun ia tak peduli. Kemarahannya sudah diubun-ubun. Dia itu hanya akan membawa kemiskinan dan kesialan bagi keluarga kita. Lanjut Ibu Rina, seolah ingin memperjelas betapa tidak berharganya Kirana di matanya. Kirana hanya bisa diam, membeku di tempatnya, menatap pecahan piring di lantai seolah-olah itu adalah cermin yang memantulkan segala kegagalannya. Seluruh tubuhnya bergetar, jantungnya berdegup tak beraturan, dan napasnya terasa sesak. Dari sudut matanya, Kirana melihat Arya berdiri terpaku di kerumunan. Wajahnya tampak bingung dan serba salah. Ingin mendekat namun tak berdaya menghadapi ledakan amarah ibunya. Tatapan Arya yang sedih seolah menyampaikan permintaan maaf tanpa kata. Kirana tahu, Arya juga merasa tidak nyaman dengan situasi ini, namun ia tak ingin memperkeruh suasana. Ia tak ingin Arya membela dirinya di depan umum, karena itu hanya akan membuat Ibu Rina semakin marah dan memperburuk keadaan. Ia memilih untuk menanggungnya sendiri. Meskipun hatinya hancur, Kirana berusaha mengumpulkan kekuatannya. Ia berlutut perlahan, mulai membersihkan pecahan piring dengan tangan gemetar. Ia mencoba mengabaikan tatapan iba dan bisikan-bisikan yang mengelilinginya. Setiap gerakan terasa berat, setiap hembusan napasnya terasa sesak. Ia merasakan panas di pipinya, bukan hanya karena malu, tetapi juga karena menahan gejolak emosi yang ingin meledak. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Segera, suasana pesta yang tadinya meriah, kini berubah menjadi tegang. Banyak tamu yang mulai beranjak, merasa tidak nyaman dengan pemandangan di depan mereka. Ibu Rina, setelah melampiaskan amarahnya, akhirnya berbalik pergi, meninggalkan Kirana yang masih berlutut di tengah-tengah pecahan piring dan kue yang berserakan. Ruangan terasa kosong, meskipun banyak orang masih berdiri di sekitarnya. Kirana merasa seolah-olah ia sendirian di dunia ini, tanpa ada yang bisa melindunginya dari rasa sakit yang begitu menusuk. Tiba-tiba, sebuah tangan tua yang keriput menyentuh pundaknya. Kirana mendongak, melihat Nenek Sumi, seorang tetangga yang sudah renta, menatapnya dengan pandangan penuh pengertian. Nenek Sumi tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis dan membantu Kirana mengumpulkan pecahan piring. Kehadiran Nenek Sumi yang tenang seolah menjadi oase di tengah gurun emosi Kirana. Sentuhan itu, meskipun sederhana, memberikan sedikit kehangatan yang sangat ia butuhkan saat itu. Ia merasa sedikit tidak terlalu sendirian. Kirana menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat, lalu bergegas menuju kamarnya. Ia tidak peduli lagi dengan apa yang akan dikatakan orang lain. Ia hanya ingin menyendiri, menjauh dari semua tatapan menghakimi. Di dalam kamar, ia segera mengunci pintu, lalu menjatuhkan diri di atas kasur, dan membiarkan air mata yang selama ini ia tahan tumpah membasahi bantal. Ia menangis terseduh-seduh, melepaskan semua rasa sakit, malu, dan kecewa yang selama ini ia pendam. Malam itu, hatinya terasa remuk redam, seolah tak ada harapan lagi. Ia merasa begitu tidak berdaya, begitu kecil, di hadapan kebengisan Ibu Rina. Semua impian tentang kebahagiaan rumah tangga yang ia bayangkan, kini terasa runtuh tak bersisa. Ia bertanya-tanya, apakah ia memang seburuk itu? Apakah ia memang tidak pantas mendapatkan kebahagiaan?
Di tengah keputusasaan itu, ia hanya ingin menyerah, kembali ke rumah orang tuanya, dan melupakan semua penderitaan ini. Namun, ia juga tahu, ia tidak bisa melakukan itu. Arya adalah suaminya, dan ia harus tetap bertahan, meskipun rasanya sangat sulit. Di tengah tangisnya, Kirana merasakan kepalanya berdenyut, matanya bengkak, dan tenggorokannya tercekat. Ia meraih segelas air di meja samping tempat tidur, namun tangannya bergetar hingga airnya tumpah. Ia merasa begitu lemah, begitu rapuh. Malam itu, ia belajar bahwa ada rasa sakit yang lebih dalam daripada sekadar luka fisik, yaitu rasa sakit karena dihina dan direndahkan di depan banyak orang, membuat harga dirinya terkikis habis. Ia merasa seperti debu, tak berarti apa-apa. Malam itu terasa begitu panjang bagi Kirana. Air matanya terus mengalir, membasahi bantalnya hingga lembab. Setiap kali ia mencoba menghentikan tangisnya, bayangan tatapan meremehkan Ibu Rina dan bisikan para tamu kembali memenuhi benaknya. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berdaya, seolah-olah ia telah kehilangan semua harga dirinya. Seluruh tubuhnya lemas, dan kepalanya terasa berdenyut-denyut hebat. Ia ingin sekali melarikan diri dari kenyataan yang begitu pahit ini, namun ia tahu, ia tidak bisa kemana-mana. Pintu kamarnya diketuk perlahan. Arya. Ia masuk dengan wajah khawatir, melihat kondisi Kirana yang kacau balau. Arya duduk di samping Kirana, mencoba meraih tangannya, namun Kirana menarik diri. Ia tak ingin Arya melihat kelemahannya, tak ingin suaminya merasa bersalah. Kirana, jangan begini, aku minta maaf atas apa yang ibu lakukan, kata Arya dengan suara lembut, penuh penyesalan. Kirana hanya bisa menggelengkan kepala, air matanya tak kunjung berhenti. Ia merasa begitu hampa, seolah semua semangat hidupnya telah lenyap. Aku tidak apa-apa, Mas, ucap Kirana lirih, suaranya serak. Ia membalikkan badan, memunggungi Arya, seolah ingin menyembunyikan luka hatinya. Arya tahu Kirana tidak baik-baik saja. Ia mencoba memeluk Kirana, namun Kirana tetap kaku. Malam itu, Arya merasakan dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Ia merasa bersalah karena tidak bisa berbuat banyak untuk melindungi istrinya dari kekejaman ibunya. Ia ingin menjerit, namun ia tahu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Arya akhirnya menyerah. Ia tahu Kirana butuh waktu untuk sendiri, untuk mencerna semua rasa sakit yang ia alami. Sebelum meninggalkan kamar, ia berbisik, apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu, Kirana. Kata-kata itu, meskipun terdengar tulus, tidak mampu menembus tembok kesedihan yang dibangun Kirana. Ia merasa begitu lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Rasanya seperti ia telah melewati badai besar sendirian, dan kini hanya tersisa puing-puing hati yang berserakan. Ketika jam menunjukkan tengah malam, dan Arya telah kembali ke kamarnya, sebuah ketukan pelan terdengar lagi di pintu Kirana. Kali ini, ketukannya berbeda, lebih lembut, lebih sabar. Kirana enggan membuka, namun suara yang memanggil namanya terdengar begitu akrab. Kirana, nak, ini Nenek Sumi. Suara itu membawa sedikit kehangatan di tengah dinginnya malam. Kirana akhirnya membuka pintu, melihat Nenek Sumi berdiri di sana dengan senyum tipis di wajahnya yang penuh kerutan. Nenek Sumi masuk tanpa menunggu diundang. Ia duduk di sisi ranjang, membelai rambut Kirana dengan lembut. Sudah, nak, jangan menangis terus. Semua ada hikmahnya, katanya dengan suara parau namun menenangkan. Kirana tak kuasa menahan tangisnya lagi. Ia memeluk Nenek Sumi, menumpahkan semua kesedihannya di pundak wanita tua itu. Pelukan Nenek Sumi terasa seperti pelukan seorang ibu, memberikan rasa aman dan nyaman yang sudah lama tidak ia rasakan. Semua beban terasa sedikit terangkat. Nenek Sumi tidak menghakimi, tidak menyalahkan, hanya mendengarkan dengan penuh kesabaran. Setelah Kirana mulai tenang, Nenek Sumi berkata, "Nak,
Nenek tahu kamu gadis baik. Kamu punya hati yang tulus. Jangan biarkan omongan orang memadamkan cahayamu. Kata-kata Nenek Sumi bagaikan tetesan embun di hati Kirana yang kering. Ia mendongak, menatap Nenek Sumi dengan mata bengkak. Ada harapan yang perlahan menyelinap masuk ke dalam jiwanya. Ia merasa, akhirnya ada seseorang yang memahaminya, seseorang yang percaya padanya. Nenek Sumi melanjutkan, setiap orang punya kekuatan tersembunyi. Nak, hanya saja, terkadang kita belum menyadarinya. Nenek sudah melihat itu sejak kamu masih kecil. Kirana mengerutkan kening. Kekuatan apa? Ia hanya merasa dirinya lemah dan tidak berguna. Nenek Sumi tersenyum, lalu menunjuk ke arah pot-pot bunga kering di sudut kamar Kirana. Ingat, dulu kamu selalu bisa membuat tanaman layu kembali segar? Tanganmu itu dingin. Nah, ada kepekaan alami di sana. Kirana terdiam. Ia memang selalu suka merawat tanaman. Dulu, di rumah orang tuanya, ia sering membantu ibunya menanam rempah-rempah atau merawat kebun kecil. Tanaman yang ia rawat selalu tumbuh subur, bahkan yang tadinya hampir mati sekalipun. Ia tidak pernah menganggap itu sebagai kekuatan, hanya hobi biasa. Nenek Sumi mengangguk, seolah membaca pikirannya. Itu lebih dari sekadar hobi, Nak. Itu adalah anugerah. Sebuah bakat yang perlu diasah dan digunakan untuk kebaikan. Nenek sudah tua, Nak, tapi nenek punya banyak ilmu tentang tanaman obat, tentang bagaimana alam bisa menyembuhkan. Kalau kamu mau, nenek bisa ajarkan padamu, tawar Nenek Sumi. Kirana menatap Nenek Sumi. Sebuah ide baru mulai terbentuk di benaknya. Mungkin ini adalah jalannya. Mungkin inilah cara ia bisa menemukan kekuatan yang Nenek Sumi bicarakan. Mungkin inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak seperti yang Ibu Rina katakan. Ia merasa ada secercah harapan yang muncul dari kegelapan. Malam itu, Nenek Sumi tinggal lebih lama. Ia bercerita tentang berbagai jenis tanaman obat, tentang khasiatnya, tentang bagaimana nenek moyang mereka menggunakan alam untuk menjaga kesehatan. Kirana mendengarkan dengan saksama, sesekali bertanya. Rasa penasarannya mulai tumbuh, mengalahkan kesedihan yang masih tersisa. Ia merasa ada tujuan baru yang menantinya. Sesuatu yang bisa ia lakukan, sesuatu yang bisa memberikannya kembali harga diri yang telah terkoyak. Ia merasa semangatnya perlahan-lahan kembali. Istirahatlah, Nak. Besok kita mulai belajar, kata Nenek Sumi sebelum beranjak. Kirana mengangguk, memeluk Nenek Sumi sekali lagi. Setelah Nenek Sumi pergi, Kirana tidak lagi menangis. Ia memandang pot bunga layu di sudut kamarnya. Dengan perlahan, ia mengambilnya, membersihkan daun-daun kering, dan menyiramnya dengan air. Ia merasa ada energi baru yang mengalir di dalam dirinya. Sebuah tekad untuk bangkit, untuk membuktikan bahwa ia tidak selemah yang orang-orang pikirkan. Ia akan menggunakan bakatnya untuk menolong sesama. Ia menyadari bahwa kesabaran saja tidak cukup. Ia butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bisa menjadi perisai dari kata-kata tajam dan tatapan meremehkan. Nenek Sumi telah memberinya kunci, sebuah jalan menuju potensi tersembunyi dalam dirinya. Kirana berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan lagi menangis dalam keputusasaan. Ia akan mengubah rasa sakit ini menjadi motivasi, mengubah hinaan menjadi kekuatan. Ia akan menunjukkan kepada Ibu Rina, dan kepada seluruh desa, siapa sebenarnya Kirana. Meskipun rasa takut masih ada, rasa ingin tahu dan semangat baru jauh lebih besar. Ia merasa Nenek Sumi adalah malaikat penolong yang dikirimkan Tuhan untuknya. Tanpa Nenek Sumi, ia mungkin akan terus terpuruk dalam kesedihan. Ia merasa beruntung masih ada orang yang peduli dan melihat nilainya. Ia tidak sabar untuk memulai perjalanan barunya, untuk belajar lebih banyak tentang dunia penyembuhan alami yang selama ini hanya ia sentuh dari kejauhan. Ini adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidupnya.
Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah jendela, membangunkan Kirana. Ia merasa lebih segar, meskipun matanya masih sedikit bengkak. Ia segera bangkit, merapikan tempat tidur, dan mengambil napas dalam-dalam. Tekadnya sudah bulat. Ia akan menemui Nenek Sumi dan memulai pelajaran yang telah ditawarkan. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Namun ia siap menghadapi tantangan. Ia akan membuktikan bahwa seorang gadis sederhana pun bisa memiliki kekuatan yang tak disangka-sangka. Ini adalah hari pertama dari Kirana yang baru. Keesokan paginya, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Kirana sudah membersihkan diri dan bergegas menuju rumah Nenek Sumi. Langit masih dihiasi semburat oranye dan ungu, dan embun pagi masih membasahi dedaunan. Udara segar desa menusuk kulitnya, namun Kirana tak peduli. Langkahnya mantap, penuh semangat baru. Ia tahu, di rumah Nenek Sumi, ia akan menemukan sebuah pintu menuju dunia yang belum pernah ia jelajahi sepenuhnya. Dunia yang akan membantunya menemukan kembali dirinya yang hilang. Nenek Sumi menyambutnya dengan senyum hangat. Ia sudah menyiapkan teh herbal dan beberapa kue tradisional di teras rumahnya yang dikelilingi berbagai tanaman obat. "Ayo, duduk. Nak, kita minum teh dulu," kata Nenek Sumi. Kirana duduk dengan tenang, menikmati aroma teh yang menenangkan. Ia merasa nyaman dan damai di sana, jauh dari tatapan menghakimi Ibu Rina dan beban pekerjaan rumah yang tak ada habisnya. Ini adalah tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa pura-pura, tanpa beban. Pelajaran pertama dimulai dengan pengenalan berbagai jenis tanaman di kebun Nenek Sumi. Nenek Sumi menjelaskan nama-nama Latinnya, khasiatnya, cara menanamnya, dan bagaimana mengolahnya menjadi ramuan sederhana. Kirana mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat di buku kecil yang diberikan Nenek Sumi. Ia merasa otaknya menyerap setiap informasi dengan cepat, seolah-olah ia memang ditakdirkan untuk mempelajari semua ini. Ada koneksi alami antara dirinya dan alam, seolah-olah tanaman itu berbicara kepadanya. Setiap tanaman punya rohnya sendiri. "Nak," ujar Nenek Sumi sambil membelai selembar daun sirih. "Kita harus memperlakukan mereka dengan hormat dan kasih sayang. Kalau kita tulus, mereka akan memberikan yang terbaik untuk kita." Kirana mengangguk. Ia selalu merasakan hal yang sama. Ketika ia merawat tanaman, ia selalu berbicara pada mereka, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang bisa merasakan. Ia tidak pernah mengerti mengapa ia bisa melakukan itu, namun Nenek Sumi seolah memberikan jawaban. Selain belajar tentang tanaman, Nenek Sumi juga mengajarkan Kirana tentang bagaimana mengenali gejala penyakit sederhana, bagaimana mengukur suhu tubuh tanpa alat, dan bagaimana merasakan energi dalam tubuh seseorang. Ia bahkan mengajarkan Kirana teknik pijat refleksi sederhana yang bisa meredakan nyeri. Kirana berlatih dengan tekun, memijat tangan dan kaki Nenek Sumi, merasakan setiap otot dan saraf di sana. Ia merasa ada intuisi yang membimbing tangannya, seolah ia sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Setiap hari, sepulang dari rumah Nenek Sumi, Kirana kembali ke rumah mertuanya dengan semangat baru. Ibu Rina masih terus menghina dan mengkritik, namun kata-kata itu kini terdengar seperti angin lalu. Kirana tidak lagi merasa sakit hati. Ia hanya mengangguk, tersenyum tipis, dan melanjutkan pekerjaannya. Pikiran dan hatinya kini dipenuhi dengan ilmu-ilmu baru yang ia dapatkan dari Nenek Sumi, dan tekadnya untuk menguasai semua itu semakin membara. Ia tahu, ini adalah perjalanannya, dan ia tidak akan menyerah. "Kamu ini, Kirana, dari mana saja jam segini baru pulang?" tanya Ibu Rina suatu sore, saat Kirana baru saja kembali dari kebun belakang, tempat ia mempraktikkan apa yang diajarkan Nenek Sumi. "Pakaianmu kotor begitu. Memang dasar gadis kampung, tidak tahu sopan santun." Kirana hanya menjawab, "Maaf, Bu, saya tadi membantu Nenek Sumi membersihkan kebunnya." Ia tidak berani menceritakan tentang pelajaran barunya, takut Ibu Rina akan melarangnya atau menertawakannya.
Ia ingin ini menjadi rahasianya. Arya memperhatikan perubahan pada Kirana. Senyumnya kini lebih tulus. Matanya memancarkan cahaya yang berbeda. Meskipun ia masih sering lelah, ada semangat yang tidak pernah padam. Arya merasa senang melihat Kirana kembali menemukan kebahagiaannya, meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya tahu bahwa istrinya kini lebih kuat, lebih tegar, dan lebih percaya diri. Ia mendukung setiap langkah Kirana, meskipun ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang Kirana lakukan di belakang rumah atau di rumah Nenek Sumi. Suatu malam, Arya bertanya kepada Kirana, "Ada apa denganmu? Sayang, kamu terlihat lebih ceria akhir-akhir ini." Kirana tersenyum. "Tidak ada apa-apa, Mas. Hanya saja, aku merasa lebih bersemangat." Ia tidak ingin berbohong kepada Arya, namun ia merasa belum saatnya menceritakan semuanya. Ia ingin membuktikan dulu bahwa apa yang ia pelajari ini benar-benar bisa memberinya kekuatan. Ia ingin Arya bangga padanya, bukan hanya karena ia seorang istri yang baik, tetapi juga karena ia memiliki sesuatu yang istimewa. Nenek Sumi juga mengajarkan Kirana tentang pentingnya intuisi dan mendengarkan suara alam. Ia sering membawa Kirana ke hutan di belakang desa, menunjukkan berbagai tanaman liar yang memiliki khasiat obat. Kirana belajar membedakan mana yang beracun dan mana yang bisa menyembuhkan, mana yang cocok untuk demam dan mana untuk sakit perut. Ia merasakan ada koneksi spiritual yang kuat antara dirinya dan hutan itu, seolah hutan itu memberinya petunjuk. Ia merasa alam adalah gurunya yang paling agung. Setiap sentuhan Nenek Sumi, setiap kata bijaknya, dan setiap pelajaran yang diberikan, bagaikan benih-benih yang ditanam di hati Kirana. Benih-benih itu mulai tumbuh, memunculkan tunas-tunas baru berupa kepercayaan diri dan harapan. Kirana mulai melihat dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Ia bukan lagi gadis sederhana yang hanya bisa menangis dan pasrah. Ia adalah Kirana, gadis yang memiliki bakat tersembunyi, gadis yang memiliki potensi untuk menjadi lebih dari yang ia bayangkan. Ia merasa dirinya mulai bertransformasi. Nenek Sumi juga mengingatkan Kirana bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kekayaan atau status sosial. Kekuatan sejati datang dari dalam diri, dari hati yang tulus, dari kemampuan untuk memberi manfaat bagi sesama. Ingat, Nak, ilmu itu harus diamalkan. Jangan disimpan sendiri, pesan Nenek Sumi. Kirana mengangguk. Ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa jika suatu saat nanti ia bisa menguasai semua ilmu ini, ia akan menggunakannya untuk membantu orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Meskipun Ibu Rina terus-menerus mencibir dan meremehkannya, Kirana tidak lagi terpengaruh. Kata-kata Ibu Rina seolah memantul begitu saja dari perisai baru yang kini ia miliki. Perisai itu adalah keyakinan diri, hasil dari pelajaran-pelajaran berharga yang ia dapatkan dari Nenek Sumi. Kirana kini memiliki tujuan yang jelas. Sebuah misi yang akan memberikannya kekuatan untuk menghadapi segala cobaan. Ia merasa damai, meskipun lingkungan di sekitarnya masih terasa sama. Ia tahu, ia sedang dalam perjalanan menuju perubahan besar. Di sela-sela kesibukannya, Kirana diam-diam mulai meracik ramuan-ramuan sederhana. Ia mencoba membuat salep dari daun sirih untuk gatal-gatal, atau minuman jahe untuk masuk angin. Ia mencoba mengaplikasikannya pada dirinya sendiri, atau pada Arya saat mereka tidak enak badan. Hasilnya, luar biasa. Ramuan-ramuan itu bekerja dengan sangat baik, meredakan keluhan mereka. Kirana merasa bangga, dan semakin yakin dengan bakat yang ia miliki. Ia merasa bahwa ia telah menemukan panggilan hidupnya. Senja hari, saat ia duduk di teras belakang sambil memilah-milah daun herbal yang baru ia kumpulkan, Kirana tersenyum. Ia menatap ke arah hutan yang membentang di kejauhan. Ia merasa ada keajaiban di sana, sebuah sumber kekuatan yang tak terbatas. Ia tidak lagi takut pada hinaan Ibu Rina. Ia tidak lagi merasa rendah diri. Ia tahu, ia sedang dalam perjalanan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar.
sesuatu yang lebih berarti. Ia akan membuktikan bahwa setiap orang memiliki potensi, jika saja mereka mau mencari dan mengasahnya. Ia membayangkan suatu hari nanti, ia akan bisa membantu banyak orang. Ia akan menggunakan pengetahuannya untuk meringankan penderitaan, untuk membawa kesembuhan bagi mereka yang sakit. Impian itu kini menjadi bahan bakarnya, menguatkan langkahnya, dan menerangi jalannya. Kirana kini tidak lagi hanya seorang gadis sederhana yang dihina. Ia adalah seorang murid, seorang calon penyembuh, dan seorang wanita yang sedang menemukan kekuatan tak terduga dalam dirinya. Ia siap menghadapi tantangan selanjutnya. Musim kemarau panjang melanda Desa Harapan. Sawah-sawah mengering, debu beterbangan, dan sumur-sumur mulai menyusut. Panas terik matahari menyengat kulit, membuat aktivitas sehari-hari terasa semakin berat. Kehidupan di desa yang biasanya ramai dengan aktivitas pertanian, kini terasa lesu. Warga mulai mengeluh tentang kurangnya air bersih dan sulitnya mendapatkan bahan makanan segar. Suasana mencekam mulai menyelimuti, seolah ada firasat buruk yang akan terjadi. Kemudian, wabah datang. Awalnya, hanya beberapa anak-anak yang demam tinggi dan diare. Namun, dalam hitungan hari, penyakit itu menyebar dengan cepat, menyerang orang dewasa dan lansia. Batuk, pilek, demam tak kunjung turun, dan ruam kulit misterius mulai bermunculan. Hampir setiap rumah di Desa Harapan memiliki anggota keluarga yang terbaring sakit. Suara batuk dan rintihan kesakitan terdengar di mana-mana, menciptakan suasana yang menakutkan dan mencekam. Puskesmas desa kewalahan. Dokter dan perawat bekerja tanpa henti, namun jumlah pasien terus bertambah. Obat-obatan mulai menipis, dan tenaga medis terbatas. Mereka mencoba berbagai cara untuk menghentikan penyebaran wabah, namun penyakit itu tampaknya resisten terhadap pengobatan konvensional. Kepanikan mulai melanda warga desa. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, kemana harus mencari pertolongan. Rasa putus asa terlihat jelas di setiap wajah yang mereka temui. Beberapa tabib tradisional di desa juga berusaha membantu, namun ramuan-ramuan mereka tidak banyak membuahkan hasil. Penyakit ini berbeda, lebih ganas, dan lebih misterius dari wabah-wabah sebelumnya. Warga desa mulai menyalahkan cuaca, menyalahkan nasib, bahkan ada yang menyalahkan hal-hal mistis. Kecurigaan dan ketakutan menyebar seperti api, memperkeruh suasana yang sudah tegang. Desa Harapan yang tadinya damai, kini berubah menjadi medan pertempuran melawan penyakit yang tak terlihat. Di rumah Ibu Rina, suasana juga tidak kalah tegang. Salah satu keponakan kesayangannya, Sari, yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka, jatuh sakit dengan gejala yang parah. Demamnya tak kunjung turun, batuknya semakin parah, dan ia terlihat sangat lemah. Ibu Rina mondar-mandir dengan gelisah, mencoba mencari cara untuk menyembuhkan keponakannya. Ia memanggil dokter, ia mencoba berbagai obat warung, namun tidak ada yang berhasil. Kekhawatiran mulai terpancar jelas di wajahnya yang angkuh. "Bagaimana ini, Arya?" tanya Ibu Rina kepada anaknya, suaranya sedikit gemetar. "Sari semakin parah. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Arya mencoba menenangkan ibunya, namun ia sendiri juga merasa khawatir. Ia melihat bagaimana kondisi Sari memburuk dari hari ke hari, dan bagaimana kepanikan mulai mencengkeram desa. Ia tahu, jika wabah ini terus berlanjut, akan banyak lagi korban berjatuhan. Ia merasa tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Kirana menyaksikan semua itu dari balik dinding kamarnya. Ia melihat kepanikan di wajah Ibu Rina, kekhawatiran di mata Arya, dan keputusasaan di wajah warga desa. Hatinya tergerak untuk membantu, namun ia ragu. Ia tahu, Ibu Rina pasti akan menolaknya. Ia tahu, bahkan jika ia mencoba membantu, hinaan dan cemoohan mungkin akan kembali datang. Namun, suara nenek Sumi terngiang di telinganya, "Ilmu itu harus diamalkan. Nak, jangan disimpan sendiri."
Hati nuraninya mendorongnya untuk tidak berdiam diri. Kirana mulai mencari informasi lebih banyak tentang gejala penyakit yang melanda. Ia bertanya pada Nenek Sumi. Ia membaca buku-buku herbal yang Nenek Sumi pinjamkan. Ia mengamati tanaman-tanaman di kebun belakang, mencoba mencari tahu mana yang memiliki khasiat untuk mengatasi gejala-gejala tersebut. Ia merasa ada panggilan, sebuah bisikan yang memintanya untuk menggunakan ilmunya. Ia tahu, ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan nilai dirinya, bukan untuk Ibu Rina, tetapi untuk desanya. Nenek Sumi, yang juga merasakan kegelisahan di desa, datang menemui Kirana. "Nak, ini saatnya kamu menunjukkan bakatmu," katanya dengan tenang. "Warga desa membutuhkanmu. Jangan takut." Kirana menatap Nenek Sumi, ada keraguan di matanya. "Tapi, Nek, bagaimana jika saya tidak berhasil? Bagaimana jika Ibu Rina malah marah?" Nenek Sumi hanya tersenyum. "Keyakinan dan ketulusan, Nak, itu yang terpenting. Sisanya, biarkan Tuhan yang bekerja." Kata-kata Nenek Sumi memberikan Kirana kekuatan. Ia tahu, ini bukan tentang dirinya lagi, ini tentang desa. Ini tentang orang-orang yang menderita. Ia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat mereka semakin terpuruk. Ia harus mencoba. Ia harus menggunakan pengetahuannya, sekecil apapun itu, untuk membawa secercah harapan di tengah kegelapan ini. Ia merasa ada tanggung jawab besar yang kini berada di pundaknya. Ia tidak akan mengecewakan Nenek Sumi, dan ia tidak akan mengecewakan dirinya sendiri. Arya, yang semakin frustrasi dengan kondisi ibunya dan keponakannya, melihat Kirana keluar dari kamar dengan membawa beberapa jenis daun herbal. "Kamu mau kemana, Kirana?" tanyanya. "Aku ingin mencoba membantu, Mas," jawab Kirana. Nenek Sumi bilang, "Mungkin ada beberapa tanaman yang bisa meringankan gejala penyakit ini." Arya menatap istrinya dengan bingung, namun ia melihat ada tekad yang kuat di mata Kirana. Ia tidak ingin menghalangi, karena ia tahu, Kirana selalu memiliki hati yang tulus. Kirana pergi ke dapur, mulai meracik ramuan sesuai petunjuk Nenek Sumi. Ia menumbuk daun-daun, mencampur dengan akar-akaran, dan merebusnya dengan hati-hati. Aroma herbal memenuhi dapur, menciptakan suasana yang berbeda dari biasanya. Ibu Rina, yang sedang duduk lesu di ruang tengah, mencium aroma itu. Ia mengerutkan kening. "Apa yang sedang kamu buat itu, Kirana? Bau-bauan aneh saja," gerutunya. Kirana hanya diam, melanjutkan pekerjaannya. Ia sudah terbiasa dengan cibiran mertuanya. Namun, di tengah keputusasaan yang melanda desa, ada beberapa warga yang mulai mencari alternatif. Mereka mendengar kabar tentang Nenek Sumi dan murid barunya yang sedang mencoba meracik obat herbal. Beberapa dari mereka, yang sudah putus asa dengan pengobatan konvensional, mulai datang ke rumah Nenek Sumi, berharap Kirana bisa membantu mereka. Awalnya, mereka ragu, namun kondisi yang semakin memburuk membuat mereka tidak punya pilihan lain. Mereka hanya ingin sembuh. Ibu Rina, saat melihat beberapa warga datang menemui Kirana dan Nenek Sumi, mengejek. "Halah, cuma obat-obatan kampung begitu. Mana bisa menyembuhkan penyakit separah ini?" katanya dengan nada meremehkan. Kirana hanya tersenyum tipis. Ia tahu, ia harus membuktikan dengan hasil, bukan dengan kata-kata. Ia harus menunjukkan bahwa kekuatannya nyata, bahwa pengobatan alami ini bisa memberikan harapan bagi mereka yang menderita. Ia siap menghadapi keraguan dan cibiran, karena ia percaya pada ilmunya. Wabah itu semakin parah. Bahkan beberapa tetangga dekat Ibu Rina, yang sebelumnya sangat sehat, kini ikut terjangkit. Batuk dan demam tinggi membuat mereka tidak bisa beraktivitas. Ketakutan semakin meluas, dan suasana desa semakin murung. Para pejabat desa pun mulai kewalahan, mencari bantuan dari kota, namun bantuan yang datang masih terbatas.
Situasi ini benar-benar menguji ketahanan mental dan fisik seluruh warga Desa Harapan. Ini adalah ujian terbesar bagi desa itu, dan bagi Kirana. Dengan hati berdebar, Kirana mulai melayani pasien pertamanya. Seorang ibu muda dengan anaknya yang demam tinggi dan ruam di sekujur tubuh. Mata sang ibu memancarkan keputusasaan. Kirana teringat pelajaran Nenek Sumi, keyakinan dan ketulusan. Ia menjelaskan dengan lembut tentang ramuan herbal yang akan ia berikan, cara penggunaannya, dan apa saja yang harus dihindari. Ia meyakinkan sang ibu bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga. Ada ketenangan yang terpancar dari diri Kirana, sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ibu muda itu, yang sudah putus asa, akhirnya setuju. Kirana memberikan ramuan rebusan daun sirih dan kunyit untuk diminum, serta salep dari lidah buaya dan daun pandan untuk ruam kulit. Ia meminta ibu itu untuk memberikan kompres hangat, dan memastikan anaknya istirahat yang cukup. Arya, yang kebetulan pulang kerja, menyaksikan semua itu dengan takjub. Ia melihat bagaimana Kirana berbicara dengan penuh keyakinan, dan bagaimana ia merawat pasiennya dengan sentuhan lembut dan penuh perhatian. Hari berikutnya, ibu muda itu kembali, namun kali ini dengan senyum lebar di wajahnya. Demam anaknya sudah turun drastis, dan ruam kulitnya mulai mereda. Ia bercerita dengan gembira bagaimana anaknya sudah bisa makan dan bermain lagi. Kabar baik itu menyebar seperti api. Dari satu mulut ke mulut lain, cerita tentang ramuan ajaib Kirana mulai diperbincangkan di seluruh desa. Beberapa warga yang sebelumnya ragu, kini mulai mempertimbangkan untuk mencoba pengobatan Kirana. Ibu Rina, yang mendengar kabar itu, awalnya tidak percaya. Paling juga kebetulan saja, gerutunya, dasar orang kampung, gampang percaya hal-hal tidak masuk akal. Namun, semakin banyak orang yang datang ke rumah Nenek Sumi, mencari Kirana, semakin sulit bagi Ibu Rina untuk menyangkal. Antrean pasien mulai terlihat di halaman Nenek Sumi setiap pagi. Ada yang datang dengan demam, sakit kepala, nyeri sendi, hingga masalah pencernaan. Kirana melayani mereka semua dengan sabar dan telaten. Setiap keberhasilan kecil itu semakin menguatkan Kirana. Ia merasa bahwa semua kerja kerasnya selama ini, semua hinaan yang ia terima, kini mulai terbayar. Ia menemukan tujuan hidupnya, sebuah misi yang jauh lebih besar dari sekadar dirinya sendiri. Ia merasa energinya tak terbatas, meskipun ia hanya tidur beberapa jam setiap malam. Kebahagiaan melihat orang-orang pulih adalah bahan bakar yang membuatnya terus bergerak maju. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan Ibu Rina. Nenek Sumi tersenyum bangga melihat perkembangan Kirana. Nenek sudah bilangkan, "Nak, kamu punya bakat," katanya suatu sore. "Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri." Kirana membalas senyum Nenek Sumi. Ia tahu, tanpa bimbingan Nenek Sumi, ia tidak akan pernah bisa sampai di titik ini. Nenek Sumi adalah pahlawan sejatinya, yang telah membantunya menemukan kembali cahaya di dalam kegelapan. Ia berjanji akan terus belajar dan tidak pernah melupakan asal-usulnya. Arya, yang melihat bagaimana istrinya telah berubah menjadi sosok yang dihormati dan dicari-cari, merasa sangat bangga. Ia sering membantu Kirana menyiapkan bahan-bahan, atau mengantarkan ramuan ke rumah pasien yang terlalu lemah untuk datang. Ia melihat betapa tulusnya hati Kirana, dan bagaimana ia mencurahkan seluruh perhatiannya pada setiap pasien. Arya merasa sangat beruntung memiliki Kirana sebagai istrinya, dan ia menyesal tidak bisa berbuat banyak saat Kirana dulu dihina. Kabar tentang kehebatan Kirana tidak hanya menyebar di Desa Harapan, tetapi juga ke desa-desa tetangga. Beberapa warga dari desa seberang, yang juga terkena wabah, mulai datang mencari Kirana. Mereka membawa pasien-pasien mereka, berharap Kirana bisa memberikan kesembuhan. Kirana tidak pernah menolak. Ia melayani siapa saja yang datang, tanpa memandang status atau kekayaan. Baginya, semua orang berhak mendapatkan kesembuhan dan perhatian.
Bahkan beberapa kerabat Ibu Rina, yang tadinya ikut meremehkan Kirana, kini mulai datang kepadanya, meminta bantuan. Awalnya mereka malu-malu, namun kondisi kesehatan mereka yang memburuk membuat mereka terpaksa menelan gengsi. Kirana tetap melayani mereka dengan ramah, tidak menunjukkan dendam sedikitpun. Ia memberikan ramuan terbaiknya, dan menjelaskan cara penggunaannya dengan sabar. Ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak menyimpan dendam, dan ia hanya ingin membantu. Meskipun demikian, Ibu Rina masih saja keras kepala. Ia masih enggan mengakui kemampuan Kirana secara terang-terangan. Ia tetap memanggil dokter dari kota untuk mengobati Sari, keponakannya. Namun, kondisi Sari tak kunjung membaik, bahkan cenderung memburuk. Demamnya semakin tinggi, dan batuknya semakin parah. Kekhawatiran di wajah Ibu Rina semakin dalam, karena ia tahu, waktu Sari mungkin tidak banyak lagi. Ia merasa semua harapan mulai sirna. Kirana melihat kondisi Sari yang semakin parah. Hatinya tergerak. Meskipun Ibu Rina selalu menghinanya, Sari adalah bagian dari keluarga Arya. Ia tidak bisa berdiam diri. Ia tahu, ramuan yang ia berikan kepada pasien lain mungkin tidak cukup untuk kondisi Sari yang sudah parah. Ia perlu melakukan sesuatu yang lebih. Ia perlu menggunakan seluruh pengetahuannya, seluruh intuisinya, untuk menyelamatkan Sari. Ini adalah ujian terbesar baginya, dan ia harus bisa melewati itu. Ia kembali ke hutan, mencari tanaman-tanaman langka yang Nenek Sumi pernah tunjukkan. Ia berdoa, meminta petunjuk dari alam, dari Tuhan. Ia merasa ada energi yang mengalir di dalam dirinya, memberinya kekuatan untuk mencari dan menemukan apa yang ia butuhkan. Ia tahu, ini adalah pertarungan antara hidup dan mati, dan ia harus memenangkannya. Ia akan membuktikan bahwa kekuatannya nyata, bukan hanya kebetulan, tetapi sebuah anugerah yang bisa menyelamatkan nyawa. Saat kembali, ia membawa beberapa akar dan daun yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Ia meracik ramuan itu dengan sangat hati-hati, mengikuti setiap instruksi yang Nenek Sumi pernah berikan. Ia mencium aromanya, merasakan teksturnya, dan memastikan semuanya sempurna. Ia tahu, ini adalah kesempatan terakhir Sari. Ia harus memberikan yang terbaik. Ia merasa bahwa semua pelajaran yang ia dapatkan selama ini, semua hinaan yang ia terima, telah mempersiapkannya untuk momen ini. Kini, Kirana tidak lagi hanya seorang gadis sederhana yang dihina. Ia adalah seorang penyembuh, seorang harapan bagi desa harapan. Kekuatan yang tak disangka itu kini mulai terlihat jelas. Terpancar dari setiap gerakannya, dari setiap sentuhan tangannya. Ia telah menemukan jati dirinya, dan ia siap untuk menghadapi ujian terberat yang menantinya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang menyembuhkan penyakit, tetapi juga tentang menyembuhkan hati yang terluka, termasuk hati Ibu Rina. Kondisi Sari semakin kritis. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya demam tinggi, dan kulitnya pucat pasi. Dokter dari kota sudah angkat tangan, menyatakan bahwa Sari tidak memiliki banyak harapan. Suasana di rumah Ibu Rina sangat tegang, diselimuti kesedihan dan keputusasaan. Ibu Rina menangis tanpa henti, meratapi nasib keponakan kesayangannya. Ia merasa lumpuh, tidak berdaya menyaksikan Sari terbaring tak berdaya di atas ranjang. Ia telah mencoba segalanya, namun tak ada hasil. Arya mendekati ibunya, suaranya pelan. "Bu, bagaimana kalau kita coba Kirana?" tanyanya ragu-ragu. Ibu Rina menoleh, tatapan matanya tajam. "Omong kosong. Obat-obatan kampung begitu mana bisa menyembuhkan Sari? Kamu ini malah ngawur, Arya." Arya menghela napas, namun ia tidak menyerah. "Tapi, Bu, sudah banyak warga yang sembuh berkat Kirana. Apa salahnya kita coba, daripada tidak ada harapan sama sekali?" Ia berusaha meyakinkan ibunya, melihat kondisi Sari yang semakin mengkhawatirkan. Beberapa tetangga dan kerabat yang datang menjenguk juga ikut membujuk Ibu Rina.
Iya, Bu Rina. Kirana itu tangannya dingin. Siapa tahu bisa menolong Sari, kata salah satu tetangga. Daripada tidak ada harapan, lebih baik dicoba. Ibu Rina tidak akan rugi apa-apa. Desakan dari berbagai pihak, ditambah keputusasaan yang mendalam, akhirnya meluluhkan hati Ibu Rina. Dengan berat hati, ia akhirnya mengangguk. Baiklah, panggil Kirana. Tapi kalau sampai Sari kenapa-kenapa, saya tidak akan memaafkannya, ancam Ibu Rina. Arya segera memanggil Kirana. Kirana datang dengan wajah tenang, membawa tas kain berisi ramuan dan peralatan sederhananya. Ia mendekati Sari, memeriksa denyut nadinya, dan mengamati kondisinya dengan seksama. Wajah Sari yang pucat dan napasnya yang memberat membuat hati Kirana teriris. Ia tahu, ini adalah pertarungan besar. Ia harus menggunakan seluruh ilmunya, seluruh intuisinya, untuk menyelamatkan Sari. Ia merasakan beban berat di pundaknya, namun ia juga merasakan tekad yang membara. Ibu Rina mengawasi setiap gerak-gerik Kirana dengan pandangan skeptis. Ia masih tidak percaya bahwa menantunya yang ia anggap rendah ini bisa melakukan apa-apa. Kirana mengabaikan tatapan itu. Ia fokus pada Sari. Ia mulai mengompres dahi Sari dengan air hangat yang dicampur ramuan khusus. Kemudian, ia memberikan Sari beberapa tetes ramuan herbal cair yang ia racik. Ramuan itu pahit, namun ia yakin akan khasiatnya. Ia memijat lembut tangan dan kaki Sari, mencoba mengalirkan energi penyembuhan. Hari-hari berikutnya adalah masa-masa yang sangat menegangkan. Kirana tidak beranjak dari sisi Sari. Ia merawat Sari dengan telaten. Setiap jam ia memeriksa kondisinya, mengganti kompres, dan memberikan ramuan. Ia tidak tidur, tidak makan dengan teratur, fokusnya hanya satu, menyelamatkan Sari. Ibu Rina sesekali datang mengintip, namun ia tidak lagi banyak bicara. Ia melihat ketulusan dan ketekunan di wajah Kirana, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia mulai merasa ragu dengan penilaiannya sendiri. Ada satu malam ketika kondisi Sari memburuk drastis. Demamnya kembali naik, dan ia batuk-batuk hebat hingga sulit bernapas. Ibu Rina menjerit panik, memanggil nama Sari. Kirana tidak panik. Ia segera meracik ramuan darurat, memberikan Sari beberapa tetes, dan terus memijat punggung Sari dengan gerakan ritmis. Ia berbicara pada Sari, membisikkan kata-kata penyemangat, seolah Sari bisa mendengarnya. Ia tahu, ini adalah titik kritis. Jika Sari melewati malam ini, ada harapan. Matahari terbit keesokan harinya, membawa kabar baik. Demam Sari berangsur turun. Batuknya mereda, dan napasnya mulai teratur. Perlahan-lahan, Sari membuka matanya, menatap Kirana dengan pandangan lemah namun penuh kesadaran. Ibu Rina, yang semalaman tidak tidur, langsung menghampiri. Ia memeluk Sari, menangis haru. "Sari, anakku, kamu sadar," teriaknya. Kemudian, ia menoleh ke arah Kirana, tatapan matanya penuh dengan campuran rasa syukur dan takjub. Air matanya menetes. "Kirana, Sari dia baik-baik saja?" tanya Ibu Rina, suaranya bergetar. Kirana tersenyum, mengangguk. "Demamnya sudah turun, Bu. Sari akan segera pulih." Ibu Rina tidak bisa berkata-kata. Ia melihat Sari yang kini bisa tersenyum tipis. Ia melihat betapa lelahnya Kirana, namun ada kepuasan yang terpancar di wajah menantunya. Semua cemoohan, semua hinaan yang selama ini ia lontarkan, kini terasa memukul balik dirinya sendiri. Ia merasa sangat malu, dan sangat menyesal. Berita kesembuhan Sari menyebar ke seluruh desa dengan cepat. Orang-orang berdatangan ke rumah Ibu Rina, ingin melihat sendiri keajaiban yang dilakukan Kirana. Mereka melihat Sari yang kini sudah bisa duduk dan berbicara. Semua orang tercengang, takjub dengan kekuatan Kirana. Mereka yang sebelumnya ragu, kini sepenuhnya percaya. Mereka yang sebelumnya mencibir,
kini menundukkan kepala tanda hormat. Kirana telah membuktikan dirinya, bukan hanya kepada Ibu Rina, tetapi juga kepada seluruh desa. Momen haru terjadi ketika Sari, dengan suara lemahnya, mengucapkan terima kasih kepada Kirana. "Terima kasih, Kak Kirana. Kakak sudah menyelamatkan saya," ujarnya. Kirana memeluk Sari, air matanya menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan kelegaan. Ia merasa semua pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Ia telah berhasil menggunakan bakatnya untuk menyelamatkan nyawa, dan itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Ibu Rina menghampiri Kirana, tatapan matanya penuh penyesalan. Ia meraih tangan Kirana, menggenggamnya erat. "Kirana, Ibu minta maaf," ucapnya lirih, suaranya tercekat. Air mata mengalir di pipi Ibu Rina. Ia menangis terseduh-seduh, menumpahkan semua rasa bersalah dan penyesalan yang ia pendam. "Ibu sudah banyak menghinamu, meremehkanmu. Ibu buta, Kirana. Ibu tidak melihat betapa tulus dan berharganya dirimu." Ia memeluk Kirana erat-erat, seolah ingin menebus semua kesalahannya. Kirana membalas pelukan Ibu Rina. Ia tidak menyimpan dendam sedikit pun. Ia tahu, Ibu Rina hanya terbuai oleh pandangan duniawi dan gengsi. Kini, Ibu Rina telah melihat kebenaran. "Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah memaafkan Ibu," kata Kirana dengan tulus. Hatinya terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini ia pikul telah terangkat. Ia merasa ada kedamaian yang menyelimuti jiwanya. Ini adalah momen yang paling ia nantikan, sebuah pengakuan dari Ibu Rina. Setelah momen itu, hubungan Kirana dan Ibu Rina berubah drastis. Ibu Rina kini memperlakukan Kirana seperti anak kandungnya sendiri. Ia sering memuji Kirana di depan orang lain, menceritakan kehebatannya, dan membantu Kirana dalam setiap pekerjaannya. Ia bahkan sering mengingatkan Arya untuk lebih memperhatikan Kirana. Transformasi Ibu Rina membuat semua orang takjub. Mereka melihat bagaimana kekuatan tulus dan kebaikan hati Kirana mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut. Kirana telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekayaan, status, atau kata-kata tajam, melainkan pada kemampuan untuk memberi, untuk menyembuhkan, dan untuk tulus mencintai. Ia telah menunjukkan kepada semua orang bahwa seorang gadis sederhana pun bisa memiliki kekuatan yang tak disangka-sangka, kekuatan yang mampu mengubah keadaan, bahkan mengubah hati yang paling keras sekalipun. Ia telah melewati ujian terberat dalam hidupnya, dan ia telah membuktikan dirinya layak dihormati dan dicintai. Kesembuhan Sari menjadi berita utama di Desa Harapan. Kisah Kirana, gadis sederhana yang mampu menyelamatkan nyawa dengan ramuan herbal, menyebar dari mulut ke mulut seperti bisikan angin. Orang-orang yang tadinya ragu, kini sepenuhnya percaya. Mereka yang sebelumnya mencibir, kini merasa malu dan menyesal. Setiap pagi, rumah Ibu Rina dipenuhi oleh warga yang ingin menjenguk Sari dan sekaligus berterima kasih kepada Kirana. Antrean panjang orang-orang yang ingin berobat juga tak pernah putus di depan Nenek Sumi. Suatu sore, kepala desa mengundang Kirana ke balai desa. Di sana, di depan banyak warga dan perangkat desa, kepala desa menyampaikan pujian dan penghargaan atas dedikasi Kirana dalam membantu mengatasi wabah. "Kirana adalah pahlawan bagi desa kita," kata kepala desa dengan suara berwibawa. "Dia telah menunjukkan bahwa kebaikan hati dan ilmu yang tulus bisa menyelamatkan banyak nyawa. Kita semua berhutang budi padanya." Kirana hanya bisa tersenyum malu, menundukkan kepala. Ia tidak pernah mengharapkan pujian seperti ini. Melihat pengakuan yang begitu besar dari kepala desa dan seluruh warga, Ibu Rina tak kuasa menahan gejolak emosi di dadanya. Ia berdiri di antara kerumunan, air mata mengalir deras di pipinya. Rasa malu, penyesalan, dan juga kebanggaan bercampur aduk. Ia teringat setiap kata hinaan yang pernah ia lontarkan kepada Kirana, setiap tatapan merendahkan yang ia berikan.
Betapa bodohnya ia dulu, tidak melihat berlian di depan matanya sendiri. Ia merasa sangat tidak pantas untuk mendapatkan menantu seperti Kirana. Dengan langkah gemetar, Ibu Rina maju ke depan, mendekati Kirana. Semua mata tertuju padanya. Kirana menatap mertuanya dengan bingung. Ibu Rina berlutut di depan Kirana, membuat semua orang terkesiap. "Kirana, anakku," kata Ibu Rina, suaranya parau karena tangis. "Ibu datang untuk meminta maaf. Ibu sudah sangat bersalah kepadamu." Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Kirana. Pengakuan itu terasa seperti beban berat yang akhirnya terangkat dari pundaknya. Seluruh warga desa terdiam, menyaksikan adegan mengharukan itu. Mereka tahu betapa angkuhnya Ibu Rina selama ini, dan betapa seringnya ia meremehkan Kirana. Kini, melihat Ibu Rina berlutut dan meminta maaf, adalah sebuah pemandangan yang tak terduga. Ini adalah bukti nyata betapa besar dampak dari kebaikan dan kesabaran Kirana. Beberapa ibu-ibu bahkan ikut menangis, terharu melihat ketulusan hati Kirana dan penyesalan Ibu Rina. "Ibu sudah sangat jahat padamu, Kirana," lanjut Ibu Rina, suaranya semakin keras agar semua orang bisa mendengar. "Ibu sudah menghinamu di depan banyak orang, menuduhmu tidak becus, tidak pantas untuk Arya. Ibu adalah mertua yang buruk." Setiap kata itu keluar dari mulutnya dengan penyesalan yang mendalam. Ia ingin semua orang tahu bahwa ia mengakui kesalahannya dan bahwa ia benar-benar menyesali setiap perbuatannya di masa lalu. Ia ingin membersihkan namanya dan membersihkan hati Kirana. Kirana segera mengangkat Ibu Rina agar berdiri. "Bu, jangan begitu. Saya sudah lama memaafkan Ibu," kata Kirana dengan lembut. Ia memeluk Ibu Rina erat-erat, menunjukkan bahwa tidak ada lagi ganjalan di hatinya. Pelukan itu adalah pelukan tulus seorang anak kepada ibunya, sebuah simbol rekonsiliasi yang mengharukan. Ibu Rina menangis di pelukan Kirana, merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti baru saja mendapatkan kembali sesuatu yang sangat berharga. Arya, yang berdiri di samping mereka, ikut terharu. Ia memeluk ibu dan istrinya, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Ia tahu, ini adalah momen yang paling ia nantikan. Sebuah keluarga yang utuh, yang saling mencintai dan menghargai. Ia bangga pada Kirana, dan ia bersyukur memiliki istri sebaik Kirana. Ia tahu, Kirana adalah anugerah terindah dalam hidupnya, yang telah membawa perubahan besar bagi keluarganya dan juga desanya. Setelah peristiwa itu, hubungan Ibu Rina dan Kirana berubah drastis, 180 derajat. Ibu Rina kini menjadi pendukung terbesar Kirana. Ia selalu memuji Kirana di depan tetangga, menceritakan tentang kebaikan dan kehebatan menantunya. Ia bahkan sering membantu Kirana dalam meracik ramuan atau melayani pasien. Dari yang awalnya hanya duduk mengawasi dengan tatapan tajam, kini Ibu Rina aktif terlibat, dan bahkan sesekali memberikan masukan yang konstruktif. Perubahan ini membuat semua orang di desa kagum. Kirana juga merasa sangat bahagia. Ia merasakan kehangatan keluarga yang selama ini ia rindukan. Ibu Rina kini bukan lagi mertua yang kejam, melainkan seorang ibu yang penuh kasih. Mereka sering berbincang santai di sore hari, bertukar cerita, dan bahkan tertawa bersama. Kirana merasa ia telah menemukan rumahnya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia tidak lagi merasa sendirian atau terbebani. Ia merasa lengkap dan sangat bersyukur. Pengakuan Ibu Rina di depan umum adalah momen penting yang menegaskan posisi Kirana di desa. Semua keraguan sirna. Semua cemoohan berubah menjadi pujian. Kirana bukan lagi gadis sederhana yang diremehkan, melainkan seorang wanita hebat yang dihormati dan dicintai. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kekayaan atau status, melainkan dari hati yang tulus, kesabaran, dan kemampuan untuk memberi manfaat bagi sesama. Ia telah menorehkan sejarahnya sendiri di Desa Harapan.
Kejadian ini juga menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa. Mereka belajar untuk tidak meremehkan seseorang dari penampilannya atau latar belakangnya. Mereka belajar bahwa setiap orang memiliki potensi tersembunyi yang hanya akan terlihat jika diberi kesempatan dan dukungan. Kisah Kirana menjadi inspirasi, sebuah pengingat bahwa kebaikan hati dan ketulusan akan selalu menang pada akhirnya. Ini adalah sebuah kemenangan moral yang jauh lebih berharga dari sekadar materi. Kirana, dengan segala kerendahan hatinya, tetap menjadi dirinya sendiri. Ia tidak sombong, tidak memanfaatkan ketenarannya. Ia tetap melayani warga dengan sabar, tidak membeda-bedakan. Ia terus belajar dari Nenek Sumi, memperdalam ilmunya, dan mencoba mengembangkan ramuan-ramuan baru yang lebih efektif. Ia tahu, perjalanannya masih panjang, dan ia harus terus berbenah diri. Ia ingin menjadi penyembuh yang lebih baik, yang bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi orang lain. Malam itu, saat ia duduk di samping Arya, memandangi langit bertabur bintang, Kirana tersenyum. Ia tidak lagi menangis dalam kesedihan, melainkan menangis dalam kebahagiaan. Ia merasa semua impiannya telah terwujud. Ia memiliki keluarga yang utuh, suami yang mencintai, dan sebuah tujuan hidup yang mulia. Ia telah menemukan kekuatannya, dan ia telah menggunakannya untuk kebaikan. Ia adalah Kirana, gadis sederhana yang kini menjadi pahlawan bagi desanya. Setelah wabah berhasil ditangani dan Kirana mendapatkan pengakuan penuh, Desa Harapan perlahan-lahan bangkit dari keterpurukan. Kirana tidak hanya menjadi sosok penyembuh bagi warga, tetapi juga menjadi inspirator bagi banyak orang. Ia tidak pernah berhenti melayani, dari pagi hingga sore, ia menerima pasien di rumah Nenek Sumi, memberikan konsultasi, dan meracik ramuan. Kesabaran dan ketulusannya dalam melayani setiap orang membuat ia semakin dicintai dan dihormati. Aura positif terpancar dari setiap gerakannya. Dengan bantuan kepala desa dan dukungan dari Nenek Sumi, Kirana memiliki ide besar. "Nek, bagaimana kalau kita membuat sebuah tempat yang lebih layak untuk warga berobat? Sebuah rumah sehat, di mana kita bisa berbagi ilmu tentang hidup sehat dan pengobatan alami," usul Kirana suatu pagi. Nenek Sumi tersenyum, mengangguk setuju. Ide itu disambut antusias oleh seluruh warga. Mereka bergotong royong membersihkan lahan kosong di dekat balai desa, mengumpulkan kayu, dan mulai membangun. Dalam waktu singkat, berkat semangat kebersamaan dan kerja keras warga, sebuah bangunan sederhana namun nyaman berdiri kokoh. Bangunan itu dinamakan Rumah Sehat Harapan, dan menjadi pusat kegiatan kesehatan berbasis kearifan lokal di desa. Di sana, Kirana tidak hanya memberikan pengobatan, tetapi juga mengadakan kelas-kelas kecil tentang pentingnya menjaga kebersihan, pola makan sehat, dan bagaimana memanfaatkan tanaman di sekitar untuk pengobatan sederhana. Ia juga mengajarkan beberapa resep herbal yang mudah dibuat di rumah. Ibu Rina, yang kini telah berubah total, menjadi salah satu pendukung terbesar Kirana dalam proyek ini. Ia tidak segan-segan ikut membantu membersihkan, memasak untuk para pekerja, dan bahkan mempromosikan rumah sehat kepada setiap kerabat dan teman-temannya. Ia merasa bangga pada Kirana, dan ia ingin menebus semua kesalahannya di masa lalu dengan membantu menantunya mewujudkan impiannya. Ibu Rina yang dulu angkuh dan sombong, kini menjelma menjadi sosok yang rendah hati dan peduli. Arya juga sangat bangga pada Kirana. Ia sering menghabiskan akhir pekannya membantu di rumah sehat. Dari memperbaiki atap yang bocor, hingga membantu Kirana mencatat daftar pasien. Hubungan mereka semakin kuat, dilandasi oleh rasa saling percaya dan menghargai. Arya merasa ia telah menemukan kebahagiaan sejati bersama Kirana, seorang wanita luar biasa yang telah mengubah hidupnya dan hidup banyak orang di desa. Ia tahu, ia telah membuat pilihan yang tepat, meskipun jalan yang harus dilalui tidak mudah. Kirana mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga tentang menyembuhkan jiwa, menumbuhkan harapan, dan membangun kebersamaan.
Ia menunjukkan bahwa harta dan status tidaklah penting jika dibandingkan dengan nilai kemanusiaan dan kebaikan hati. Ia menjadi contoh nyata bagaimana seorang individu, dengan segala keterbatasan latar belakangnya, bisa memberikan dampak yang sangat besar jika ia memiliki tekad dan ketulusan. Rumah Sehat Harapan tidak hanya menjadi pusat pengobatan, tetapi juga pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Banyak ibu-ibu yang sebelumnya hanya sibuk di rumah, kini ikut belajar tentang herbal dan kesehatan. Mereka mulai menanam tanaman obat di pekarangan rumah masing-masing, dan bahkan ada yang mulai menjual hasil kebun mereka. Desa Harapan yang tadinya terpuruk, kini berangsur-angsur menjadi desa percontohan yang sehat, mandiri, dan penuh inovasi. Suasana desa kini terasa lebih hidup dan harmonis. Warga saling membantu, saling mendukung, dan rasa kebersamaan semakin erat. Mereka tidak lagi takut pada penyakit, karena mereka tahu ada Kirana yang akan membantu mereka. Mereka juga tidak lagi meremehkan pengobatan tradisional, karena mereka telah melihat bukti nyatanya. Desa Harapan telah menemukan identitas barunya, identitas yang dibangun di atas nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Kirana adalah arsitek di balik perubahan ini. Kisah Kirana dan Rumah Sehat Harapan mulai terdengar sampai ke telinga pemerintah daerah. Beberapa pejabat datang berkunjung, ingin melihat langsung keberhasilan Kirana. Mereka terkesan dengan sistem pengobatan holistik yang diterapkan Kirana, dan bagaimana ia mampu memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan sederhana. Mereka bahkan menawarkan bantuan dana dan pelatihan untuk mengembangkan rumah sehat menjadi lebih besar dan modern. Ini adalah pengakuan dari tingkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, Kirana tetap rendah hati. Ia menolak tawaran untuk pindah ke kota atau menjadi pegawai pemerintah dengan gaji besar. Ia mengatakan, "Hati saya ada di Desa Harapan. Saya ingin terus melayani warga saya di sini." Ia tahu, uang dan jabatan tidak akan pernah bisa menggantikan kebahagiaan yang ia rasakan ketika melihat senyum kesembuhan di wajah para pasiennya, atau ketika melihat warga desa hidup sehat dan mandiri. Ia telah menemukan kekayaan sejati, yang tak bisa diukur dengan materi. Setiap hari, Kirana bangun dengan senyum di bibir. Ia tidak lagi merasa terbebani, melainkan merasa bersemangat. Ia tahu, ia sedang berada di jalur yang benar. Ia sedang mewujudkan impiannya, dan ia sedang memberikan manfaat bagi banyak orang. Ia melihat Ibu Rina yang kini sering membantunya di Rumah Sehat, Arya yang selalu mendukungnya, dan Nenek Sumi yang selalu membimbingnya. Ia merasa hidupnya kini penuh makna dan tujuan. Ia sering duduk di sore hari di teras Rumah Sehat, memandangi wajah-wajah bahagia warga yang lalu lalang. Ia melihat anak-anak bermain dengan ceria, ibu-ibu berdiskusi tentang resep herbal, dan bapak-bapak yang kini lebih peduli dengan kesehatan mereka. Semua itu adalah hasil dari perjuangannya, dari kekuatan yang ia temukan di tengah hinaan dan cobaan. Ia merasa sangat bersyukur atas semua yang telah ia lalui. Semua itu telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Kirana menunjukkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pahlawan bagi lingkungannya, tanpa harus memiliki kekuasaan atau harta. Cukup dengan ketulusan hati, ketekunan, dan keinginan untuk berbagi, seseorang bisa membawa perubahan besar. Ia adalah bukti nyata bahwa ukuran seseorang tidak ditentukan oleh omongan orang lain, melainkan oleh dampak positif yang ia berikan bagi dunia di sekitarnya. Ia telah membuktikan bahwa gadis sederhana ini memang punya kekuatan yang tak disangka. Kisah Kirana adalah sebuah pelajaran berharga tentang resiliensi dan kekuatan transformatif dari kebaikan. Ia menghadapi penghinaan dengan kesabaran, mengubah rasa sakit menjadi motivasi, dan pada akhirnya, membuktikan bahwa dirinya adalah permata yang selama ini diremehkan. Desa Harapan kini adalah saksi bisu dari kekuatan seorang wanita, sebuah kisah yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi inspirasi bagi semua yang mendengar. Ini adalah cahaya baru yang bersinar terang di Desa Harapan,
sebuah cahaya yang dipancarkan oleh hati tulus seorang gadis bernama Kirana, yang menemukan kekuatannya saat ia dihina, dan menggunakannya untuk menerangi kehidupan banyak orang. Ia adalah simbol harapan, simbol ketekunan, dan simbol bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Kisah Kirana dan keberhasilan, Rumah Sehat Harapan, tidak hanya menjadi buah bibir di Desa Harapan dan sekitarnya, tetapi juga menarik perhatian media nasional. Beberapa stasiun televisi dan surat kabar besar datang meliput, ingin tahu lebih banyak tentang gadis sederhana yang berhasil mengatasi wabah dengan pengobatan herbal. Kirana menjadi sorotan, wajahnya muncul di televisi dan koran-koran. Namanya disebut-sebut sebagai inspirasi, simbol ketekunan, dan contoh pemberdayaan masyarakat desa. Meskipun popularitasnya meningkat pesat, Kirana tetap rendah hati. Ia tidak berubah sedikit pun. Ia tetap memakai pakaian sederhananya, melayani setiap pasien dengan senyum ramah, dan berbicara dengan tutur kata yang lembut. Ia menolak tawaran untuk tampil di acara talk show besar di kota, atau untuk menjadi bintang iklan produk kesehatan. Ia tahu, panggilannya adalah di Desa Harapan, bersama warga yang ia cintai. Baginya, kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa terus melayani dan melihat senyum di wajah orang-orang yang ia tolong. Rumah Sehat Harapan berkembang pesat. Dengan bantuan dari pemerintah daerah dan sumbangan dari berbagai pihak yang terinspirasi oleh kisah Kirana, bangunan itu diperluas, dilengkapi dengan fasilitas yang lebih baik, dan memiliki kebun herbal yang lebih luas. Kini, Rumah Sehat tidak hanya melayani warga Desa Harapan, tetapi juga warga dari desa-desa tetangga yang datang mencari pengobatan. Kirana, didampingi Nenek Sumi dan beberapa asisten yang ia latih, menjadi motor penggerak utama di sana. Kirana tidak hanya fokus pada pengobatan. Ia juga gencar mengedukasi masyarakat tentang pencegahan penyakit, pentingnya sanitasi, dan gizi seimbang. Ia percaya, kesehatan dimulai dari pola hidup yang baik. Program-program edukasinya sangat efektif, membuat angka kesakitan di Desa Harapan menurun drastis. Desa yang dulu dikenal sebagai desa yang sering dilanda wabah, kini berubah menjadi desa percontohan kesehatan yang diakui secara nasional. Ini adalah sebuah transformasi yang luar biasa. Ibu Rina, yang kini telah sepenuhnya berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan Kirana, menjadi penjaga setia Rumah Sehat. Ia sering terlihat membersihkan, membantu menumbuk ramuan, atau sekadar menyambut tamu. Ia bahkan sering bercerita kepada pengunjung tentang bagaimana Kirana, menantunya, telah mengubah hidupnya. Setiap kali ia menceritakan kisah itu, ada rasa haru dan bangga yang terpancar dari matanya. Ia adalah bukti nyata dari kekuatan transformatif dari kebaikan hati Kirana. Arya, suami Kirana, adalah pilar pendukung terbesarnya. Ia mengambil peran yang lebih besar dalam mengelola administrasi Rumah Sehat, memastikan semuanya berjalan lancar. Ia juga sering menemani Kirana dalam kunjungan ke rumah-rumah pasien yang membutuhkan perawatan khusus. Arya tidak pernah lelah mendukung Kirana, karena ia tahu, istrinya adalah wanita yang luar biasa, dengan hati emas dan kekuatan yang tak terbatas. Ia merasa sangat bersyukur memiliki Kirana sebagai teman hidupnya. Kisah Kirana menjadi inspirasi bagi banyak wanita di desa. Mereka melihat bahwa perempuan, meskipun hidup sederhana dan sering diremehkan, bisa memiliki dampak yang besar bagi lingkungannya. Mereka mulai berani menyuarakan pendapat, mengembangkan bakat mereka, dan aktif berkontribusi dalam pembangunan desa. Kirana telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang wanita terletak pada hati, pikiran, dan kemampuannya untuk berbuat baik bagi sesama, bukan pada status sosial atau kekayaan materi. Pemerintah daerah kemudian menjadikan Desa Harapan sebagai model desa sehat dan mandiri, sebuah program yang diikuti oleh desa-desa lain di seluruh provinsi. Kirana diundang untuk berbicara di berbagai seminar, berbagi pengalamannya, dan menginspirasi orang banyak. Ia tetap berbicara dengan sederhana, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki kekuatan untuk menggerakkan hati dan pikiran.
Ia adalah bukti bahwa kebijaksanaan bisa datang dari tempat yang paling tak terduga. Tentu saja, tidak semua perjalanan itu mudah. Ada saja tantangan dan keraguan yang datang. Namun, Kirana selalu menghadapinya dengan senyum dan keyakinan. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ada Arya yang selalu mendukungnya, Nenek Sumi yang selalu membimbingnya, Ibu Rina yang kini menjadi pendukung setianya, dan seluruh warga Desa Harapan yang percaya padanya. Kekuatan sejati Kirana bukan hanya dari ilmunya, melainkan dari jaringan kasih sayang dan dukungan yang mengelilinginya. Seiring berjalannya waktu, Nenek Sumi semakin tua dan lemah. Ia menyerahkan seluruh ilmunya kepada Kirana, dengan keyakinan bahwa Kirana akan melanjutkan warisannya dengan baik. Suatu hari, Nenek Sumi meninggal dengan tenang, meninggalkan warisan ilmu dan inspirasi yang tak ternilai harganya bagi Kirana dan Desa Harapan. Kepergian Nenek Sumi meninggalkan duka mendalam. Namun Kirana tahu, ia harus terus berjuang, meneruskan perjuangan Nenek Sumi untuk kebaikan. Kisah Kirana diwariskan dari generasi ke generasi di Desa Harapan. Anak-anak kecil akan mendengarkan cerita tentang gadis sederhana yang dihina mertua di depan banyak orang, namun ternyata punya kekuatan yang tak disangka. Kisah itu menjadi legenda, sebuah pengingat bahwa setiap orang memiliki potensi tersembunyi, dan bahwa kebaikan hati serta ketulusan akan selalu membawa pada kebahagiaan dan keberhasilan. Kirana menjadi simbol harapan, simbol ketekunan, dan simbol kemenangan atas segala bentuk penghinaan. Desa Harapan, yang dulunya hanyalah sebuah desa kecil yang terpencil, kini dikenal luas sebagai desa yang sehat, mandiri, dan inspiratif. Semua itu berkat seorang gadis bernama Kirana, yang menemukan kekuatannya di tengah badai kehidupan, dan menggunakannya untuk mengubah dunia di sekitarnya menjadi tempat yang lebih baik. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan tak terduga bisa datang dari tempat yang paling sederhana, dan bahwa setiap hati yang tulus memiliki potensi untuk menciptakan keajaiban. Kisah Kirana adalah bukti nyata bahwa ukuran seseorang tidak ditentukan oleh omongan orang lain, melainkan oleh dampak positif yang ia berikan bagi dunia. Ia adalah legenda yang hidup, seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang telah menorehkan jejak kebaikan abadi di hati setiap warga Desa Harapan. Cahaya yang ia pancarkan akan terus bersinar, menerangi jalan bagi generasi-generasi selanjutnya, mengingatkan mereka akan arti sejati dari kekuatan, kesabaran, dan cinta kasih.